Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada hari ini seturut dengan terang tema bagi kita menyatakan cahaya kemuliaan Tuhan. Diambil dari Keluaran 34 ayat 29 sampai dengan ayat 35. Saya baca bagi kita keseluruhan. Demikian firman Tuhan. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa ketika ia turun dari gunung itu. Tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Tetapi Musa memanggil mereka, maka Harun dan segala pemimpin jemaat itu berbalik kepadanya, dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu mendekatlah segala orang Israel, lalu disampaikannya kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginyalah mukanya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannyalah selubung itu sampai ia keluar. Dan apabila ia keluar, dikatakannya kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Apabila orang Israel melihat muka Musa, bahwa kulit muka Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Sampai sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Salam saudaraku yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema khotbah kita pada hari ini menyatakan cahaya kemuliaan Tuhan. Bagaimana kita menyatakan cahaya kemuliaan Tuhan? Itu menjadi pertanyaan pertama bagi kita. Saudara-saudari, tentu kita mengakui bahwa keberadaan kita hari ini tidak lepas daripada sejarah hidup kita yang telah kita lalui. Dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, dengan apa yang kita lihat, dengan apa yang kita baca, dengan apa yang kita lakukan, dengan apa yang kita dengar dalam kehidupan kita. Jikalau kita ada sebagaimana ada hari ini dan dalam keadaan yang baik sampai hari ini, jangan lupa saudaraku bahwa itu adalah hanya karena pemeliharaan Tuhan yang selalu menjaga kita dalam kehidupan kita. Saudara-saudari, pernahkah saudara mendengarkan perkataan yang kurang lebih seperti ini? Dengan siapa kita sering bergaul, maka kita semakin serupa dengan dia. Sekali lagi, dengan siapa kita sering bergaul, maka kita semakin serupa dengan dia. Tidak dapat dipungkiri bahwa di dalam pergaulan kita saling mempengaruhi satu sama lain. Itu bisa terjadi karena memang sekitar kita ini ingin mempengaruhi kita, dan kita sebagai manusia yang adalah makhluk sosial yang cepat mencontoh, makhluk yang cepat meniru, yang cepat belajar. Sehingga dalam banyak hal kita manusia meniru dari apa yang kita alami, dari lingkungan sekitar kita, dari ciptaan Tuhan yang lain, bahkan kita bisa mencontoh, meniru dari sesama kita manusia. Saudaraku, meniru itu adalah kesiapan menerima pengaruh dari sekitar kita. Sehingga dalam banyak hal kita bisa meniru yang ada di dalam sekitar kita. Pertanyaannya bagi kita saudaraku, siapa yang paling banyak mempengaruhi, atau siapakah yang paling berpengaruh dalam hidup kita ketika kita menjalani kehidupan ini? Siapa yang paling berpengaruh dalam hidup kita ketika kita menjalani kehidupan ini? Membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan yang telah saya bacakan tadi dari kitab Keluaran 34 ayat 29 sampai 35, ketika Musa turun dari gunung Sinai dan memegang loh batu,
firman Allah, dan di sana dikatakan bahwa mukanya bercahaya. Bercahaya karena apa? Karena dia berbicara dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan yang saya bacakan ini, yang kita dengarkan hari ini adalah bagaimana Musa berjumpa dengan Tuhan. Dan dia menerima firman Tuhan, dan firman ini dari Tuhan sendiri. Dan ketika Musa turun, maka tanpa dia sadari bahwa kulit mukanya, kulit wajahnya begitu bercahaya, begitu gemilang. Dan Alkitab menyatakan alasannya tadi karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Musa berbicara dengan Tuhan. Lalu apa menjadi pesan firman Tuhan bagi kita hari ini? Lewat kisah Musa ini, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Yang pertama, bahwa persekutuan kita dengan Tuhan memancarkan kemuliaannya, bahkan kita diubah menjadi serupa dengan Dia melalui pekerjaan Roh Tuhan, Roh Kudus. Dalam ayat 29, firman Tuhan berkata, ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedualah hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya, oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Mengapa Musa ketika turun wajahnya bercahaya? Sekali lagi Alkitab mengatakan karena dia telah berbicara dengan Tuhan. Dia berbicara dengan Tuhan. Alkitab juga menggambarkan bagaimana Allah berbicara dengan Musa sebagai seorang yang akrab dengan Tuhan, seorang sahabat. Dia mengalami persekutuan yang begitu intens dengan Tuhan, sehingga pengaruh Tuhan atas Musa begitu besar. Kemuliaan Tuhan tampak pada kulit wajah Musa sehingga menjadi cemerlang. Itu gambaran yang sangat indah yang Tuhan genapi di dalam Yesus Kristus sebagai kita, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Dalam 2 Korintus 3 ayat 18, firman Tuhan mengatakan, sekarang muka kita semua tidak ditutupi selubung, dan kita memantulkan kecemerlangan Tuhan Yesus. Dan oleh sebab itu kita terus menerus diubah menjadi seperti Dia. Makin lama kita menjadi makin cemerlang. Kecemerlangan itu dari roh, dan roh itu adalah Tuhan. Apa yang dialami oleh Musa sifatnya parsial. Kenapa? Karena kecemerlangannya itu akhirnya pudar. Namun apa yang Allah kerjakan melalui Yesus Kristus bagi umat percaya, bagi kita, kemuliaan itu semakin hari semakin besar. Ketika kita terus ada di dalam persekutuan dengan Yesus Kristus, maka kemuliaan Yesus Kristus itu memancar di dalam kehidupan kita, yang pada puncaknya kita menjadi serupa dengan Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kehidupan persekutuan dengan Tuhan, dengan Kristus yang dekat dan intim, itulah yang membuat kehidupan kita memancarkan keindahan Tuhan. Bahwa bukan berdasarkan kekuatan atau kelebihan kita, bukan berdasarkan kekuatan atau kelebihan manusia, tapi karena kekuatan Allah ketika kita bersekutu dengannya. Kita selalu bersekutu dengan Tuhan. Kekuatan Allah dalam Kristuslah yang memampukan kita untuk hidup sebagai milik kepunyaan Tuhan itu sendiri. Kita sanggup hidup di dalam firman-Nya oleh karena kuasa Roh Kudus dalam diri kita, sehingga firman itulah yang menjadi terang yang menerangi hidup kita, terang dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudaraku, marilah kita sebagai orang percaya menampakkan kemuliaan Kristus hanya melalui persekutuan kita yang dekat dengan Tuhan. Persekutuan yang dekat tiap hari dengan Yesus itu, di mana melalui karya yang kudus kita diubah semakin hari semakin serupa dengan Yesus. Yang kedua, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, bersamaan dengan menampakkan keindahan Tuhan, kita juga memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dalam ayat 32 tadi dikatakan, setelah itu seluruh rakyat Israel berkumpul mengelilinginya, dan kepada mereka semua Musa menyampaikan semua hukum yang diberikan Tuhan kepadanya di atas gunung Sinai.
Musa turun dari Gunung Sinai dengan satu kelebihan, di mana kulit wajahnya bercahaya, namun ada panggilan Tuhan yang tidak pernah terhenti yang harus dijalani. Dia memang bercahaya, wajahnya bercahaya, tetapi tidak berhenti di situ, tetapi ada satu tanggung jawab yang harus dia jalankan. Musa tidak cukup hanya memantulkan kemuliaan Tuhan, cahaya kemuliaan Tuhan lewat wajahnya, lewat mukanya, tapi Musa harus menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang Tuhan titipkan kepada dia, hukum Tuhan yang Tuhan titipkan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebagai orang percaya, hidup kita haruslah menjadi hidup yang memuliakan nama Tuhan dan menyatakan keindahan Tuhan melalui transformasi oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Sehingga sifat-sifat kita dipengaruhi dan diubah oleh Tuhan, serta menampakkan keindahan dan kebaikan Tuhan itu. Namun saudaraku, tidak berhenti di sana. Wajah yang menampakkan kemuliaan Tuhan tidak berhenti di sana. Kita tidak hanya menunjukkan wajah kemuliaan itu, tetapi kita juga menunjukkan bagaimana kebenaran firman Tuhan harus diwartakan dalam kehidupan kita. Bahwa segala kebenaran itu harus kita nyatakan dalam kehidupan kita. Sekali lagi saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita tidak berhenti di sana. Di dalam semua itu ada panggilan Tuhan bagi kita. Apa yang menjadi panggilan Tuhan itu? Untuk memberitakan firman-Nya, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, atau mengabarkan kabar baik yang Tuhan sampaikan. Memberitakan Injil kepada orang lain dengan mulut kita yang diperkatakan kepada orang lain. Kehidupan yang diubah dan semangat memberitakan kasih, semangat memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil itu dipakai Tuhan dengan kuasa Roh Kudus, sehingga hidup kita boleh menjadi berkat kepada orang lain, boleh menjadi terang kepada orang lain. Kita boleh menjadi berkat bagi orang lain, khususnya berkat anugerah keselamatan yang daripada Yesus Kristus. Maka saudaraku, mari kita hidup diubah oleh karena kita bersekutu dengan Tuhan. Kita selalu punya kerinduan bersekutu dengan Dia. Namun kita memiliki rasa tanggung jawab mengikuti panggilan Tuhan untuk mewartakan kabar baik, kabar keselamatan dari Tuhan, menyatakan firman Allah kepada banyak orang, firman kebenaran yang sudah Tuhan sampaikan lewat cara hidup kita. Yang berikut, yang ketiga, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bahwa Yesus Kristus menyatakan kemuliaan Tuhan yang sesungguhnya dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita baca dalam Yohanes 1 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-18, dikatakan, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Saudaraku, Musa menyampaikan firman Allah karena dia adalah juru bicara Tuhan. Dia menjadi juru bicara Allah, dan melalui dia Allah berbicara kepada bangsa Israel. Namun pada puncaknya Yesus Kristus sang firman itu telah datang ke dunia, dan dari dia menerima kasih karunia. Dan dikatakan tadi, menerima kasih karunia demi kasih karunia dari dia, di dalam dia, oleh kebenaran itu sendiri. Sehingga di dalam Yesus Kristus kita menerima karunia yang begitu mulia. Namun di dalam dia kita menerima firman-Nya, yaitu dirinya sendiri, dan juga perkataannya yang adalah firman Allah itu sendiri. Sehingga saudaraku, kita adalah orang-orang Kristen yang diperkaya di dalam kasih karunia, dan diperkaya di dalam pengalaman kita akan Tuhan dalam kehidupan kita. Kekayaan yang seperti ini adalah anugerah Tuhan, dan kekayaan seperti ini adalah pekerjaan Roh Kudus yang tidak dapat dimiliki oleh manusia pada umumnya, kecuali dimiliki oleh orang-orang yang menerima kasih karunia itu. Maka tugas kita sebenarnya sebagai orang yang percaya kepada Kristus itu, sebagaimana ajakan tema bagi kita pada hari ini, bagaimana cara hidup kita menyatakan cahaya kemuliaan Tuhan. Bahwa cahaya kemuliaan Tuhan itu
kita pancarkan dalam diri kita, dalam cara hidup kita yang selalu menampakkan wajah Allah dalam kehidupan kita itu. Dan yang paling utama, kita dipakai untuk menyatakan kebenaran, karena dalam kebenaran firman Tuhan itu, disitulah Allah berperan untuk mengingatkan kita akan jalan kebenaran yang sesungguhnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.